Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Naufal Ishartono NPD selaku Kepala Lab Pengembangan Sumber Belajar dan Publikasi Ilmiah. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid selaku pembicara diskusi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak, Ibu dosen, serta mahasiswa S3 yang berbahagia. Selamat pagi, perkenalkan saya Ainun Rahma, yang hari ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat hadir dan berpartisipasi pada acara pagi hari ini yang berjudul Teknik Pencarian dan Manajemen Referensi. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini, yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah pengisian materi oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid, yang akan dibantu moderatori oleh Bapak Naufal Ishartono MPD, dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk dapat menghemat waktu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid yang akan dimoderatori oleh Bapak Naufal Ishartono MPD. Kepada Bapak Naufal Ishartono MPD, waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi lagi nih Bapak Ibu, diskusi ilmiah, artinya saling sharing terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid. Berikutnya tidak lupa kita lakukan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa namanya referensi itu salah satu tulang punggung dari pembuatan argumen, tulang punggung dari sebuah argumen, karena dalam sebuah artikel penelitian tidak akan argumen itu menjadi kuat ketika tidak didasarkan pada satu referensi tertentu gitu. Nah, oleh sebab itu di sini kita bersama dengan beliau Pak Dr. Muhammad Nur Khalid belajar tentang bagaimana sih harusnya mengelola referensi dan mencari referensi gitu. Referensi yang sekiranya nanti dapat membantu kita dalam memperkuat argumen-argumen kita argumen kita di artikel ilmiah nanti. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sedikit memperkenalkan beliau. Tentunya kita sudah kenal dengan beliau ya kan? Kita sudah kenal dengan beliau, tapi kita bisa melihat dari publikasi-publikasi beliau. Dan ini beliau sudah beberapa kali, sudah banyak tulisan beliau, terutama di jurnal G4, G1, itu juga sudah ada, sehingga kita bisa melihat ada G3, di situ juga ada tadi mana Jose. Nah ini Jose, G4, dan seterusnya. Dan ada yang dari Springer juga, tadi saya cari di sini, belum nemu. Ada di bawah, harusnya saya login dulu kok di Sinta. Terus kita juga udah bisa melihat riwayat publikasi beliau di Scopusnya langsung juga banyak. Bentar, bro. Bentar. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat banyak sekali publikasi beliau. Di sini sudah ada 21 dokumen yang terdiri dari proceeding dan jurnal. Di sini ada JHETP, ada akta SNTE, terus ada yang Springer kemarin apa ya, Pak Kolet ya? Kok lupa saya. Lupa ya. Oke, lali Yang mana jurnalnya ya? apa. Tapi Lupa ada yang ya. Springer. K1 Yang itu Pak Kolet ya? ya, K1 di gitu. satu Akhirnya ya. artinya bahwa Pak Kulit sudah memiliki pengalaman yang nanti kita minta untuk sharing gitu, terutama dalam fokus referensi gitu. Tanpa memperbanyak waktu, lancar dan waktu kami serahkan sebenarnya ke Pak Kulit. Mohon Pak Kulit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin share screen. Mbak Ainun titip ya yang halaman 1. Oke. Baik Bapak Ibu, wah mak teratam ya, ada banyak-banyak orang hebat di sini.
Wah, dipantau langsung Pak Yasir, dipantau Pak Muhyiddin, dipantau semuanya ini ya. Ya, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya diminta Pak Kepala Lab untuk membantu memfasilitasi sebagai fasilitator gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana sih teknik pencarian dan manajemen referensi ketika kita menuliskan artikel ilmiah. Nah, nanti saya sampaikan juga kapan perlu kita menggunakan referensi, mengapa pentingnya apa, dan bagaimana sih cara mencarinya. Terutama pada jurnal yang reputable dan sesuai dengan artikel atau topik tema kita. Mengatakan, yang pertama mohon izin menyampaikan apa sih referensi itu. Nah, jadi referensi ini mungkin berasalnya gini, nggih. Berasal dari kata refers to atau merujuk pada gitu. Jadi referensi ini menjadi informasi yang dijadikan rujukan untuk mempertegas suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini nanti ada beberapa yang saya sampaikan di slide berikutnya, Bapak Ibu. Pernyataan itu apa saja yang bisa disajikan dalam sebuah artikel. Berikutnya, ketika kita mencantumkan sebuah referensi atau banyak referensi, gitu, ini sama saja kita memperoleh pandangan lain terhadap sebuah permasalahan, gagasan, pendapat, gitu ya, perspektif, dan lain sebagainya. Serta tentu saja ketika kita memperbanyak referensi itu menunjukkan bahwa wawasan kita tentu saja akan bertambah. Nah, Bapak Ibu dalam menuliskan artikel kita, tentu di dalamnya bahwa eh, kita akan menuliskan mungkin definisi dari suatu topik kita, mungkin ada kalimat itu atau pernyataan itu berupa sebuah klaim, atau mungkin pernyataan itu berupa sebuah opini. Nah, dari ketiga pernyataan ini tentu saja ada yang memang harus menggunakan referensi dan mungkin tidak ada. Nah, kalau definisi dan klaim tentu harus menggunakan referensi yang kuat. Bagaimana mencari referensinya nanti coba kita simulasikan. Sedangkan opini, Bapak Ibu, opini itu tidak perlu menggunakan apa namanya referensi, tetapi Bapak Ibu di dalam opini ini mungkin kita bisa menyampaikannya seperti ini. Contohnya, nggih, ini saya mencoba mencontohkan. Ada salah satu artikel saya yang terbit di mana di situ saya menyampaikan sebuah opini. Oh, mohon maaf ini terlihat, nggih. Oh, mana ya? Nah, di sini saya memaparkan sebuah opini begitu. Dan kebetulan di artikel itu melibatkan salah satu kolega dari Singapura, yaitu Pak Toh Tin Lam. Beliau salah satu expert yang terkenal di Mathematics Education, di area Mathematics Education yang ada di Singapura. Nah, bagian ini saya ingat sekali bahwa bagian ini Terlihat Pak adalah Khalid. Tampilannya bagian, masih PPT Pak Khalid. oh masih PPTNG, siap. Baik, saya desktop aja ininya ya, share screen-nya dulu. Ampun, nggih. Oke, ampun, Pak Noval, Bapak Ibu. Pun, Pak. Oke, siap. Baik, artikel ini melibatkan Pak Toh Tin Lam. Ya, Pak Toh Tin Lam ini adalah salah satu expert di bidang pendidikan matematika dari Singapura, dan beliaunya sudah melalang buana kemana-mana untuk mengisi acara. Di artikel ini salah satu masukan beliaunya yaitu di bagian ini, Bapak Ibu. Nggih. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah opini. Nah, jadi di bagian ini, anekdot. Nah, gitu. Jadi, kalau kita mau memaparkan sesuatu, itu berupa sebuah opini, atau barangkali kita punya keyakinan tertentu yang memang kita nggak punya referensi, tapi memang itu terjadi, begitu, Nggih. Kita bisa menyampaikan bahwa anekdot evidence, gitu. Jadi bukti anekdot yang menyatakan bahwa misalnya matematika itu sangat sulit dipelajari untuk siswa SMP, misalnya begitu. Kita nggak punya referensi, tapi kita mempercayai itu. Kita bisa menyampaikannya contohnya seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi, Nggih, Bapak Peter, nggih, sudah tertampil, nggih.
Bapak Ibu, kenapa kita itu harus menggunakan referensi dalam artikel kita? Nah, apa sih urgensinya kita menggunakan referensi? Nah, yang pertama adalah menunjukkan kredibilitas dari artikel yang kita tulis atau kualitas artikel yang kita tulis. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah informasi, ada referensinya, dan mungkin referensinya juga banyak, referensinya meyakinkan karena mungkin referensinya juga dari Scopus, maka orang yang membaca artikel kita itu tahu bahwa, oh, ya memang statement itu memang berkualitas. Orang yang membaca statement kita itu, pernyataan kita itu jadi lebih mudah percaya gitu ya, lebih percaya karena apa yang kita sampaikan itu lebih berbobot. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua, tentu saja kalau kita menyampaikan sebuah referensi, ini menambahkan wawasan karena keberadaan referensi ini dapat memberikan manfaat nih, terutama memang yang wawasan itu tadi khususnya bagi para pembaca. Konteks dalam artikel ini pembaca atau barangkali ketika kita menyampaikan sesuatu ada referensinya, nah itu orang lain akan lebih mudah menerima. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah kenapa kita harus menggunakan referensi, tentu saja menghindari plagiarisme. Ini sangat penting sekali, kita harus menghindari plagiarisme dalam hal tulis-menulis, Bapak Ibu. Karena plagiarisme ini tentu sangat tidak diizinkan. Ini menjadi salah satu apa ya kode etik dalam kepenulisan bahwa plagiarisme itu memang sangat dihindari, diminimalisir. Mungkin memang tidak 100% bisa dihindari, nggih, karena kita menuliskan nama saja ketika nama kita sama aja dengan nama orang lain bisa jadi terdeteksi. Kemudian ketika kita menuliskan artikel di template, misalnya, template-nya jurnal reflective practice. Nah, ketika kita turnitin misalnya, itu kata reflective practice-nya aja yang ada di template itu juga kena turnitinnya. Nah, Bapak Ibu, jadi memang referensi ini menghindari plagiarisme, tetapi sedikit perlu disampaikan di sini bahwa eh, kita perlu menekankan bahwa contoh dari hasil Turnitin itu kita tidak melihat seberapa banyak artikel itu melakukan plagiarisme. Jadi Turnitin itu bukan plagiarisme, tetapi lebih ke similarity, kesamaan, tingkat kesamaan. Makanya Turnitin itu lebih pas selama ini memang disebutnya sebagai similarity check. Gitu ya, bukan plagiarisme check, tapi similarity check. Di situ kita akan melihat bagaimana tingkat kesamaan atau persisnya statement yang kita tulis dengan statement yang sudah pernah disampaikan oleh orang lain. Nah, dan jadi, tetapi jangan khawatir kalau kita sudah menyampaikan bahwa artikel itu disitasi atau diambil dari artikel orang lain, maka kita aman. Begitu. Dan berikutnya, Bapak Ibu, mengapa kita perlu menyampaikan referensi dalam artikel kita, tentu saja untuk memperkuat opini. Nah, opini atau pendapat yang kita sampaikan itu akan terlihat lebih kuat kalau memang didasarkan pada sumber acuan yang jelas, yang kredibel di Scopus atau di mana gitu ya. Referensi ini merupakan indikasi kalau opini kita itu adalah pendapat yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Saya ngomong kayak gini itu karena saya sudah membaca artikelnya siapa, misalnya begitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan juga ke pembaca artikel kita. Nah, Bapak Ibu, eh, dikarenakan diskusi ilmiah ini konteksnya adalah eh, muaranya itu ke penulisan artikel ilmiah yang nantinya terindeks Scopus, maka Bapak Ibu untuk mencari referensi juga tentunya apa yang Bapak Ibu citasi di dalam artikel Bapak Ibu sangat-sangat dianjurkan untuk referensinya diambil dari database Scopus, artinya dari artikel-artikel yang terindeks Scopus. Meskipun barangkali tidak bisa 100% artikel yang kita citasi itu semuanya terindeks Scopus, tetapi harus dominan artikel yang kita citasi itu terindeks Scopus. Contohnya kita ambil referensi di scopus.com, coba kita simulasikan ya. Misalnya, ya kan sudah terlihat ya, webnya, nah misalnya coba
Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu mahasiswa S3 tentu punya benefit untuk login di Scopus, apa ya istilahnya pakai akun pro atau apa ya, karena UMS sudah berlangganan begitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa menggunakan fitur ini, monggo Bapak Ibu saya tindak ke library atau perpus UMS, di sana nanti akan dibantu oleh staff. Insya Allah staffnya sangat ramah-ramah sekali. Saya sekarang senang banget ke perpus, staffnya ramah, helpful, tidak terlalu lama menunggu ya, gercep banget pokoknya. Bapak Ibu monggo ini bisa kalau Bapak Ibu sambil membuka scopus.com juga boleh langsung login, kemudian Bapak Ibu sakit klik bagian search. Ya, dari search ini Bapak Ibu dapat memfilter apakah yang dicari itu dokumen, ya, di bagian kiri dokumen, apakah autor, kepo ini punya Pak Hulid itu artikelnya apa aja, nah ini di bagian autor, kemudian riset discovery dan afiliasi. Kira-kira di UMS itu punya berapa artikel toh? Totalnya, nah ini dilihat dari aplikasi Bapak Ibu. Nah, konteksnya kita akan mencari referensi, maka kita memilih dokumen, gitu ya. Atau mungkin konteksnya karena saya sedang S3 dan harus mensitasi karya dosen pembimbing, ya, monggo dicari di author, misalnya begitu. Saya misalnya berkolaborasi dengan Pak Toh Tin Lam dari Singapura dan saya kayaknya sebagai bentuk penghargaan harus mensitasi artikel beliau misalnya. Maka saya mencarinya di author. Artikel Pak Totin Lem nanti mana aja. Gitu ya, kita coba simulasikan. Yang di dokumen Bapak Ibu, monggo ini kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu sakit memfilter istilahnya ya. Memfilter di bagian kiri, kira-kira nanti yang difilter itu atau yang dicari bagian apa. Nah, konteksnya kalau saya di artikel titel abstrak keyword gitu ya. Misalnya tema. Nah, di sini monggo Bapak Ibu sakit mengetikkan tema artikelnya atau kata kunci dari statement yang akan disampaikan. Begitu juga boleh, misalnya berpikir reflektif ya, reflective thinking, karena ini tema besar saya gitu. Reflective thinking. Oke, kita search seberapa banyak artikel tentang reflective thinking yang terindeks Scopus, baik itu mungkin buku, artikel jurnal, atau mungkin prosiding. Nah, ini ada sekitar 6.401 dokumen. Nah, Bapak Ibu juga bisa memfilter lagi dari hasil ini. Pak, banyak banget ini berpikir reflektif. Mosok mau dibaca semua. Nah, misalnya begitu, nggih. Kita bisa melakukan filter di bagian kiri. Monggo, di sini saged difilter apa Bapak hendaki referensi dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalnya begitu. Atau Bapak Ibu juga bisa memfilter author name-nya siapa aja. Nah, tentu saja kalau di soal akan banyak banget ya. Nah, di sini terlihat bahwa Rahmawati ini menuliskan 28 artikel tentang berpikir reflektif dan ini sepertinya difilter dari banyaknya banyaknya orang itu, banyaknya author itu menuliskan artikel tentang berpikir reflektif. Nah, kemudian subjek areanya juga bisa difilter. Monggo, apakah tentang education, tentang psikologi, tentang problem solving, dan dokumen type Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kali saya gunakan yang di sini adalah dokumen type. Jadi ya karena saya konteksnya adalah menuliskan artikel dan misalnya katakanlah artikelnya itu terindeks yang dituju adalah Q1, maka saya mau mencarinya buku aja sama artikel aja. Misalnya begitu, gitu. Misalnya begitu. Karena terindeks Q1, mosok mau mensitasi proceeding misalnya begitu. Nah, jadi monggo dapat difilter sesuai kebutuhan Bapak Ibu di bagian kiri sampai bawah. Begitu, Bapak Ibu. Ini untuk yang artikel pencarian artikel di Scopus. Nah, Bapak Ibu tadi juga misalnya sakit saya sampaikan bahwa saya sedang S3 harus mensitasi punya pembimbing, misalnya pembimbingnya namanya Pak Holid misalnya. Pak Holid, maka dituliskan monggo nama akhir dulu atau family name, kemudian nama depan dan nama tengah. Nah, sakit di search bagian kanan. Mungkin ternyata Pak Holid itu ada dua orang ya namanya persis Muhammad Nur Khalid, tiga kata persis semua. Yang satu UMS, misalnya yang satu dari UI. Nah ini yang dari UMS. Bapak Ibu di sini nanti dapat melihat artikel-artikel Pak Khalid yang
terbit di Scopus dan sudah masuk ke profil Scopus atau Scopus ID-nya Pak Holid. Scopus ID-nya Pak Holid ini. Dan mungkin di sini, misalnya nggih, oh Pak Holid sudah 21 dokumen misalnya. Kalau di sini ini belum tentu 21 dokumen Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi ada artikel yang sudah terbit, tetapi belum masuk database ke Scopus ID saya. Misalnya begitu. Karena relatifnya dari artikel itu terbit sampai masuk ke ID Scopus itu perlu waktu kurang lebih 8 sampai 10 minggu. Maksimal banget itu 10 minggu. Pernah saya menuliskan artikel yang di Q1 yang reflective practice itu tadi, itu nggak ada seminggu, sudah langsung masuk ke ID Scopus. Nah, jadi saya juga kurang tahu kenapa ada yang begitu lama, kenapa ada yang begitu cepat untuk masuk ke ID Scopus, misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu misalnya, wah ini judulnya ini nih punya Pak Holid yang mau tak citasi yang cocok yang mana. Nah, monggo saged dilihat di bagian ini Bapak Ibu, view publisher. Nah, nanti kita akan dibawa ke web, gitu ya, web resmi di mana artikel itu terbit. Nah, kan, di mana artikel itu terbit. Nah, monggo ini saged dicek artikelnya misalnya di sini gitu. Pak nggak ada PDF-nya misalnya gitu. Nah, monggo nanti saged Bapak Ibu menghubungi pembimbing, misalnya pembimbingnya Pak Holid, monggo saged menghubungi pembimbing untuk minta full papernya karena ini close access. Atau Bapak Ibu misalnya ya, karena misalnya ini penulis dalam negeri yang nggak kenal, tetapi kayaknya butuh banget pakai artikel itu, saged di email begitu. Saged di email, di sini pasti ada kontaknya untuk minta full papernya, akses full paper, karena begini Bapak Ibu, meskipun ini close access, tapi biasanya penulis aslinya, autor utamanya sebagai corresponding, dia punya hak untuk mengakses misalnya 100 kali, misalnya begitu. 100 kali. Nah, kalau sudah 100 kali link rahasia itu diklik, maka nanti otomatis akan close access. Begitu. Jadi kalau nanti autornya berbaik hati gitu, barangkali nanti akan memberikan link itu ke Bapak Ibu, dan barangkali Bapak Ibu kalau sudah diberikan itu juga perlu linknya dijaga gitu ya. Memang kita perlu share dengan orang lain, tetapi karena konteksnya memang katakanlah itu dibatasi 100 kali, maka kalau sudah 100 kali diklik oleh orang, maka sudah otomatis nggak bisa diakses oleh siapapun, kecuali artikel itu dibeli dan membayarnya ke siapa? Bukan ke autornya, tetapi membayarnya ke pihak publisher. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau full artikelnya, terus kemudian mau membeli, nah kurang lebih membelinya satu artikel itu $50. $50 itu sekitar 750.000 untuk satu artikel. Nah, begitu. Dan itu dibayarkannya ke publisher. Begitu Bapak Ibu, nggih. Nah, misalnya coba kembali lagi Pak yang artikel lain yang bukan nggih, yang bisa diakses, contohnya adalah misalnya artikel ini. Nah, artikel ini free untuk diakses Bapak Ibu, misalnya monggo saged di-download sebanyak mungkin artikel pembimbing Bapak Ibu sehingga nanti dapat difilter mana yang perlu disitasi di artikel Bapak Ibu. Karena bagaimanapun biasanya ini Bapak Ibu, saya berpandangan bahwa ketika kita menulis dengan pembimbing kita begitu atau kolega kita yang dari jauh gitu dan sudah sangat bersedia meluangkan waktu, apalagi katakanlah seperti Pak Tohtin Lem tadi, orang yang sangat terkenal, maka biasanya saya juga menambahkan bentuk penghormatan saya yaitu dengan cara mensitasi artikel beliau-beliau begitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk bagaimana mengakses artikel yang akan kita citasi, terutama yang terindeks Scopus. Gitu. Nah, monggo kembali lagi ke tema besar kita. Berikutnya Bapak Ibu, selain mencari referensi di scopus.com, Bapak Ibu sakit mencari referensi di ERIC. ERIC ini semacam digital library Bapak Ibu. Jadi banyak artikel atau buku itu yang ada di ERIC. Tetapi barangkali tidak semuanya terindeks Scopus. Begitu ya. Jadi boleh ini juga digunakan
mungkin hasil pencariannya akan jauh lebih banyak dibandingkan ketika di scopus.com. Nah, jadi Bapak Ibu monggo kita coba praktekkan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu target kita misalnya tuliskan reflective thinking. Nah, nanti monggo ini juga sekaligus bisa di filter yang bisa ada full tag-nya atau campuran yang ada full tag-nya atau yang enggak. Nah, coba full tag-nya sehingga kita tidak membuang-buang waktu ternyata nggak ada full tag-nya terus harus minta ke penulis aslinya ya baru direspon kalau enggak gitu nih. Nah, ini tampilan di Erik begitu dan ini juga hasilnya bisa kita filter Bapak Ibu. Di sini ada 958 hasil pencarian tentang berpikir reflektif yang ada full text-nya begitu, karena di awal tadi kita sudah filter ada full text-nya. Di bagian kiri monggo Bapak Ibu sangat memfilter apakah artikel yang dicari itu dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, gitu ya, atau kemudian kata kuncinya apa lagi monggo sangat dicari. Dari penulisnya juga boleh, dari tipe filenya juga boleh, apakah itu berupa artikel ilmiah, proceeding, buku, laporan, monggo sangat begitu. Bapak Ibu, jadi ini sangat membantu. Sekaligus Bapak Ibu mungkin ini bisa membantu ketika Bapak Ibu apa ya, menuliskan artikel dengan tipe literatur review gitu nggih. Jadi sudah sudah langsung fokus dibatasi misalnya tadi yang di scopus.com gitu tentang berpikir reflektif ada sekian ribu artikel. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk Bapak Ibu katakanlah melakukan eh, penelitian pengkajian tentang eh, berpikir reflektif dalam perspektif studi literatur. Nah, dan jadi nanti bisa disampaikan di bagian metode begitu barangkali bahwa artikel-artikel yang dibahas di systematic review itu, literatur review itu ini untuk indeks Scopus dan diambil di Scopus.com. Jadi Bapak Ibu, karena konteksnya agenda ini untuk Bapak Ibu dosen dan untuk Bapak Ibu mahasiswa S3, maka sangat dianjurkan eh, mulai untuk tidak menggunakan Google Scholar seutuhnya gitu ya. Boleh Google Scholar juga bisa dipakai dalam momen-momen tertentu, tetapi karena kita konteksnya Bapak Ibu dosen yang artikelnya memang harus kredibilitasnya tinggi, begitu ya. Jadi mungkin sakit mulai mencarinya di Erik, mohon maaf di Scopus. Bahkan di Erik juga boleh, kemudian di Google Scholar juga masih boleh, tapi barangkali dalam momen-momen tertentu saja ketika dibutuhkan. Nah, dan Bapak Ibu monggo kita lanjutkan kembali lagi ke PPT. Bapak Ibu dalam penulisan artikel, ya, dalam penulisan artikel di dalamnya ada referensi, maka ada 2 poin penting dan utama. Ini menurut saya, monggo nanti saya ditambahkan. Yang pertama, Bapak Ibu harus menggunakan reference management tool seperti Mendeley, Yotero atau apa, monggo. Kalau saya selama ini pakai Mendeley terus, Bapak Ibu sudah nyaman, dan karena sudah nyaman, belum berpindah ke lain hati. Nah, kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Karena ini memang sudah kewajiban kita. Semua jurnal meminta autornya untuk menuliskan referensi dengan menggunakan alat. Jadi sudah tidak lagi manual, ya, Bapak Ibu. Kan dengan menggunakan ini benefitnya banyak, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan daftar pustakanya di bagian referensi paling bawah itu satu persatu, tidak perlu takut salah, meskipun mungkin karena namanya reference management tool itu berupa sebuah alat melibatkan teknologi, ya kalau ada errornya itu mungkin bisa terjadi, tetapi bisa kita minimalisir dan bisa kita antisipasi. Itu nanti kita coba praktekkan, Bapak Ibu. Berikutnya, yang kedua, ketika Bapak Ibu menuliskan referensi, jangan lupa harus dan
sangat perlu disesuaikan dengan format yang diminta. Selain format template umumnya, begitu nggih, referensinya juga harus sesuai dengan yang diminta. Misal yang diminta apa style, ya kita harus menggunakan itu. Nggak boleh kita menggunakan yang lain. Gitu. Kemudian contohnya misalnya kalau di rumpun pendidikan matematika, itu ada Proceeding Index Scopus dari publisher AIP misalnya, itu harus menggunakan font cover style untuk referensinya. Maka kita harus menggunakan itu, Bapak Ibu. Tidak boleh kita menggunakan style yang lain seperti apa. Nah itu nanti akan dikembalikan oleh publisher ke kita untuk minta diperbaiki. Jadi Bapak Ibu poinnya di sini mungkin salah satunya adalah ketika kita submit, poin utamanya sebenarnya ketika kita submit artikel itu adalah sebisa mungkin semua yang kita submit barangnya itu sudah sesuai dengan yang diminta, kriteria yang diminta, termasuk referensinya. Kriteria yang diminta, nggih, misalnya sesuai template dari judul sampai referensi. Kemudian mungkin kriteria lagi yang diminta adalah gambar dan tabel itu tidak masuk ke manuskrip, tapi menjadi satu file tersendiri. Nah, itu juga ada jurnal yang meminta seperti itu. Karena nanti bisa jadi editornya yang akan menyisipkan tabel dan gambar kita itu ke manuskrip kita. Gitu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini kami perlu sampaikan contoh. Misalnya, contoh ini menggunakan apa, Bapak Ibu, apa style. Nah, dalam satu paragraf ini, Bapak Ibu, yang kebetulan saya ambil adalah bagian introduction, paragraf pertama. Nah, Bapak Ibu ini menggunakan contoh apa style, begitu. Kalau Bapak Ibu akan menuliskan referensi itu di bagian akhir, atau kalau sesederhana pemahaman saya adalah ketika referensi itu bukan menjadi sebuah subjek pada sebuah kalimat atau diletakkan di bawah atau mohon maaf diletakkan di akhir, maka letaknya di akhir kalimat sebelum titik dan di dalam kurung seperti ini. DW tahun berapa, Hermes tahun berapa, dan sekian tahun berapa. Bapak Ibu, contoh ini sekaligus menunjukkan bahwa bisa jadi satu kalimat atau satu pernyataan kita itu telah diungkapkan oleh artikel-artikel lain atau author-author lain. Maka bisa jadi kita satu kalimat itu referensinya bisa lebih dari satu. Gitu. Jadi tetapi mungkin juga jangan banyak-banyak ya, Bapak Ibu punya satu kalimat, tapi referensinya itu sudah pernah distatementkan atau disampaikan oleh 10 autor sebelumnya. Apakah 10-nya semuanya dituliskan? Saya kira tidak perlu. Bisa cukup 2, 3, 4 itu saja sudah banyak. Tetapi Pak, misalnya dari 3 dari 10 itu mana yang perlu diambil gitu. Yang pertama pertimbangannya bisa statement yang paling sangat mendekati konteksnya. Konteksnya adalah misalnya di saya pemecahan masalah matematis. Mungkin karena pernyataan serupa pernah disampaikan oleh orang yang meneliti di bidang biologi murni misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Nantilah kalau perlu disitasi lagi barangkali begitu. Jadi pilihlah satu yang mendekati dengan topik atau tema kita, dan yang kedua tentu saja yang lebih reputable jurnalnya, begitu. Mungkin yang diutamakan yang lebih ke satu dulu, gitu ya, di dua dulu atau bagaimana, gitu Bapak Ibu. Nah berikutnya, karena tadi disampaikan ya, Pak itu kan referensinya ditaruh di akhir kalimat dan apa namanya Pak, ditaruh di akhir kalimat dan tidak menjadi subjek. Kalau di awal kalimat dan menjadi subjek bagaimana Pak? Nah monggo ini sangat diubah seperti ini Bapak Ibu contohnya. DW misalnya 1933, misalnya satu orang aja nggih yang dituliskan nggih. DW 1933 gitu nggih. Saya menyatakan bahwa reflective thinking misalnya thinking bla 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 bla. Jadi maksudnya sederhana pemahaman saya nggih, DW ini sebagai subjek di sebuah kalimat itu. Subjek yang menyatakan sesuatu, subjek yang mengerjakan sesuatu. Nah, begitu Bapak Ibu. Pak, kalau misalnya dua bagaimana Pak? Misalnya DW, N, misalnya Hermes.
Begitu Bapak Ibu ya. Contohnya kalau misalnya referensi yang kita citasi itu menjadi posisinya menjadi subjek pada sebuah kalimat. Nah, kan. Bapak Ibu masih tentang apa? Ya, apa ini Bapak Ibu ketika menuliskan di referensi paling bawah, meskipun kita menggunakan Mendeley, nanti ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu ketika kita menyampaikan referensi di bagian bawah, di bagian daftar rujukan, kita juga perlu mengecek kembali satu persatu apakah tulisan yang kita sampaikan, citasi yang kita sampaikan itu betul penulisannya atau tidak, formatnya betul atau tidak. Karena menuliskan referensi yang kita ambil dari sebuah buku, statement itu, atau dari proceeding, atau dari artikel, itu formatnya berbeda. Bapak Ibu. Contohnya, misalnya dari paragraf pertama ini tadi, ada referensi dari Dewey, Habermas, Kuhn, Oleh, dan Roger, gitu. Ini saya jadikan satu. Dewey ini dari buku. Nonton. Habermas juga dari buku. Kemudian Skun juga buku. Yang punya Pak Holet dan Roger ini dari artikel. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa mencermati bahwa tiga di atas ini dari buku itu berbeda penulisannya dengan dua di bawah yang dari artikel. Yang dari buku monggo saja dilihat penulisannya nama akhir, koma, kemudian nama depannya juga hanya inisial, gitu ya, J-nya siapa saya juga lupa. Kemudian titik, dalam kurung tahunnya titik, kemudian judul bukunya. Nah, Bapak Ibu perlu cermati sampai sejeli ini bahwa judul bukunya itu hanya boleh huruf besar di awal kalimat. Contohnya ini, how we think, hanya huruf besarnya di H. Nah, kecuali berikutnya yang A ini, memang perlu ini namanya apa? Mohon maaf Bapak Ibu yang dari bahasa Indonesia, mungkin nanti saya ditambahkan kenapa yang A ini juga harus huruf besar. Nah, contoh yang kedua, dari Habermas, Knowledge and Human Interest. Nah, gitu ya huruf besarnya tanya saja. Gitu. Berikutnya dari Skun, dari Effective Practitioner. Kemudian T-nya hanya T-nya yang kapital dan hanya yang kapital. Begitu Bapak Ibu. Jadi sejeli itu kita harus menuliskan referensi. Ya. Jadi kalau nanti tidak sesuai dengan yang diminta, maka nanti bisa jadi dikembalikan ke kita. Nah, maksud saya adalah ketika kita, ibarat kita menyajikan makanan gitu ya, ke orang lain, ya udah orang lain tinggal makan itu enak, nggak perlu nambahin sambelnya, nggak perlu nambahin garumnya, nggak perlu nambahin kecapnya, barangkali begitu. Jadi kita sajikan ke editor sekali kita submit itu ketika dilihat template-nya, ketika dilihat skopnya sudah oke, template skopnya oke, tapi nggak sesuai template, maka tetap akan dikembalikan. Nah, kan? Jadi sampai sejeli itu kita harus menuliskan referensi Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian akhir ini adalah penerbitnya, DJ Health and Company, John Wiley and Son, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya kalau artikel itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang contoh terdua terakhir ini adalah citasi dari artikel punya Pak Holid. Nah, ini kebetulan ditulis dengan ketiga pembimbing waktu S3. Jadi penulisannya untuk nama sama Bapak Ibu. Nama akhir, koma, inisial nama depan. Begitu. Muhammad Nur Holid berarti Holid dulu, koma, MTTN. Berikutnya Holid Sakdija berarti Sakdija dulu, koma, C, dan seterusnya. Sebelum nama yang terakhir diberikan simbol dan. Oke. Kemudian tahunnya sama, dan berikutnya Bapak Ibu kita harus sejeli ini saya perbesar biar semakin kelihatan. Begitu. Berikutnya adalah judulnya, How are student reflective thinking for problem solving? Nah, di sini di sini Bapak Ibu harus jeli bahwa penulisan judulnya itu, ya, penulisan judulnya itu hanya boleh huruf kapital di depan, sama seperti pada waktu buku tadi. Dan penulisannya tegak, tidak italik. Ya, sampai sedetail itu harus diperhatikan, Bapak Ibu.
Nah, berikutnya, setelah judul, Bapak Ibu menuliskan jurnal yang menerbitkan artikel itu. Jurnal for the Education of Gifted Young Scientists. Ini sudah discontinue, Bapak Ibu. Oke. Nah, menuliskan jurnalnya itu juga ada aturannya. Nah, ternyata kalau judul tadi huruf kapitalnya hanya untuk yang di depan gitu ya. Ketika menuliskan nama jurnalnya itu ternyata harus each word begitu, setiap kata Bapak Ibu, kecuali kata apa ini namanya ya, kata sambung atau apa ya Bapak Ibu dari bahasa Indonesia, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, G-nya besar, E-nya besar, G-nya besar, Y-nya besar, S-nya besar. Nah, termasuk di bawahnya sebagai contoh sekaligus gitu Bapak Ibu. Teachers College Record. T-nya kapital, C-nya kapital, M-nya kapital, dan italik. Bapak Ibu. Kalau tidak italik nanti bisa dikembangkan. Nah, Bapak Ibu berikutnya yang dituliskan adalah 83 ini apa ya? 88 itu adalah volumenya, 3-nya itu adalah isu atau numbernya. Nah, Bapak Ibu di sini saya perbesar lagi biar semakin jeli melihat bahwa ada perbedaan cara menulis angka 8 dan 3. Ada perbedaan cara menulis volume dan isu atau nomor, yaitu yang volume italik, Bapak Ibu. Ya, harus sejeli itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi nggak bisa kalau 8-nya itu tidak italik, harus italik. Ingatkan. Nah, berikutnya yang kita tuliskan adalah webnya, Bapak Ibu. Mohon maaf, halaman dulu. Halaman berapa artikel itu terbit? 1135 sampai 1136. Dari sini sekaligus kita bisa melihat kisaran jumlah halaman dari artikel itu. Dan yang terakhir adalah link DOI. Bapak Ibu mohon maaf, ya, yang link ini adalah link DOI. Jadi sangat dihindari bahwa misalnya begini, ini saya coba praktekkan ya. Misalnya, hmm, misalnya, misalnya ngeten. Nah, misalnya ngeten Bapak Ibu. Artikel ini sudah terbit dan setiap artikel harusnya kalau jurnal yang bagus sudah langganan DOI, begitu ya. DOI atau singkatannya dari Digital Object Identifier. DOI ini kodenya sangat unik antara artikel satu dengan artikel lain, nggak mungkin ada yang sama. Nah, kenapa setiap artikel ada perlu DOI-nya? Agar pembaca, kita sebagai pembaca, ketika ngeklik DOI itu pasti akan dibawa ke sumber utama atau sumber original, sumber asli di mana artikel itu terbit. Karena bisa jadi begini Bapak Ibu, misalnya artikel ini open access, didownload oleh 1.000 orang, misalnya sudah didownload oleh 1.000 orang. Masing-masing 1.000 orang punya akun lain seperti misalnya ResearchGate atau WordPress atau apa. Artikel yang sudah didownload itu kemudian diunggah lagi oleh 1.000 orang lain itu di masing-masing WordPress-nya. Nah, Bapak Ibu kebetulan browsing jebret ketemu artikelnya Pak Khalid yang ini tapi dibawanya ke WordPress. WordPress-nya misalnya Pak A. Pak A menuliskan WordPress gitu terus kemudian mengunggah PDF dari artikel ini. Nah, jadi Bapak Ibu link yang dimaksud adalah bukan link WordPress di mana Bapak Ibu mendownload PDF-nya. Atau Bapak Ibu juga tidak menuliskan link dari atas ini. Dari yang ada di Google ini. Yang dituliskan tidak ini. Tetapi yang dituliskan adalah DOI-nya. Begitu. Jadi ketika kalau DOI sudah pasti, nanti artikel itu akan dibawa ketika kita klik, maka browser kita akan dibawa ke sumber asli di mana artikel kita itu terbit. Dan Bapak Ibu biasanya masih banyak mahasiswa kita, mahasiswa saya juga menuliskannya itu yang di atas ini Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita benahi. Itu sudah mulai kita benahi. Nah, monggo berikutnya kita bisa cermati lagi. Misalnya contohnya adalah kalau di tempat kami ada proceeding terindeks Scopus di rumpun kami, itu memintanya font cover. Nah, font cover itu sangat jauh berbeda penulisannya dengan apa, Bapak Ibu, apa style.
Jadi contoh ketika kita punya statement atau klaim atau definisi, maka kita tuliskan definisinya saja tanpa menyebutkan nama dari penulisnya, tanpa menyebutkan nama dari autornya. Ya sudah, berpikir efektif adalah bla 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 dalam kurung satu. Nah, begitu Bapak Ibu di sini, padahal referensi yang pertama ini itu dituliskan oleh Suharna dan lain sebagainya. Jadi berbeda sekali nggih penulisan contoh apa tadi menggunakan nama dan bisa menjadi subjeknya. Tetapi kalau di sini penulisannya langsung statementnya apa, kemudian yang di setiap akhir kalimat tambahi kurungnya. Begitu Bapak Ibu. Dan cara menuliskan referensinya di bawah juga berbeda. Di bagian paling bawah itu menuliskannya referensinya berbeda. Nah, dan Bapak Ibu, dan ini juga kita harus jeli nggih menuliskannya nggih. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu. Monggo bahwa menggunakan reference management tool seperti Mendeley itu sangat penting. Bahkan hukumnya saya kira menjadi sebuah kewajiban. Nah, kenapa kita perlu menggunakan reference management tool? Yaitu untuk menata referensi kita lebih akurat dan efisien. Ya, mungkin bisa juga dipandang sebagai database bahwa eh, apa ya, artikel-artikel yang pernah kita tanda kutip baca atau citasi itu sudah kita kumpulkan jadi satu di software Mendeley itu. Sehingga suatu saat ketika kita menulis artikel lagi, oh kayaknya dulu saya pernah mensitasi punya itu ya, itu bisa kita cari atau lacak langsung dan masih tersimpan gitu. Dan tidak dua kali kerja, kalau sudah sekali dipakai kan otomatis besok kalau kita mau mensitasi artikel itu lagi, langsung aja tinggal diketik namanya atau judulnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu di Mendeley itu nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan file secara drag gitu ya, di drag langsung atau secara manual. Karena bisa jadi, Pak saya itu punya referensi ya, pokoknya punya referensi lah Pak, tapi nggak nemu software-nya. Begitu. Maka gimana caranya menginputkan di Mendeley? Ada, nanti coba kita praktekkan sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ini yang paling sangat penting ketika kita menggunakan Mendeley atau lain sebagainya. Bahwa kita harus mengecek kembali secara menyeluruh dan manual. Namanya bekerja dengan mesin, ya. Kalau kita misalnya punya PDF di drag di Mendeley, terus bisa jadi metadatanya membacanya salah. Judul jadi nama author jadi judul. Bisa jadi begitu. Maka sebelum kita klik save atau simpan atau kita gunakan, maka nanti setelah di drag itu kita perlu cek satu-satu dari atas sampai bawah lagi. Nah, dan jadi itu menjadi sebuah kewajiban lagi nggih, ketika kita menggunakan Mendeley. Nah, berikutnya Bapak Ibu mohon izin sekaligus sebelum sedikit kita praktekkan di Mendeley, Bapak Ibu ini saya titip, saya sisipkan di sesi ini bahwa dalam penyajian tabel dan gambar itu kita perlu sangat memperhatikan. Mahasiswa saya juga masih banyak yang dalam menyajikan tabel dan gambar itu masih keliru gitu nggih. Jadi perlu dipahami perbedaan tabel dan gambar. Bapak Ibu kalau tabel itu adanya judul tabel. Nah, karena namanya judul itu letaknya di atas tabel. Nah, dan berikutnya kalau gambar, nah Bapak Ibu ketika posting foto misalnya di Instagram, Instagram itu kan ada captionnya setelah foto, Bapak Ibu ada captionnya. Itu ya keterangan dari foto itu. Dan letaknya di mana? Letaknya di bawah gambar. Nah, kan ini mohon izin memberikan contoh. Nah, kan ini adalah misalnya contoh gambar di artikel gitu ya. Gambarnya dulu, baru caption. Gambar dua tentang apa? Nah, dan Bapak Ibu. Dan kemudian yang berikutnya contoh tabel dan judulnya. Nah, jadi judul tabelnya dulu apa di atas, baru di bawahnya. Gitu. Standarnya begitu. Tetapi, tetapi sekali lagi, Bapak Ibu harus menyesuaikan template permintaan dari platform yang Bapak Ibu tuju atau jurnal yang Bapak Ibu tuju. Bisa jadi ada jurnal yang Bapak Ibu tuju itu minta nama tabelnya, judul tabelnya itu ditaruh di bawah. Begitu ya ada. Kalau mintanya begitu, maka Bapak Ibu harus mengikuti. Ya kan ya? Dan bisa jadi jurnal yang Bapak Ibu tuju begitu
minta tulisan figur 2-nya ini ada di atas sebelum gambar itu sendiri. Nah, maka tugas kita, kewajiban kita tetap perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin sedikit sebelum kita ke sesi diskusi lebih lanjut, mohon izin sedikit saja untuk mempraktekkan tadi nggih, yang penting adalah ini tadi apa namanya? Ini bagian yang harus dicek kembali secara menyeluruh itu apa gitu. Itu nggih, mohon izin nggih. Nah, Bapak Ibu, eh, mana tadi Mendeley-nya sudah dibukai. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Saya dari lebih awal sedikit. Iya, kok hilang. Oke, mohon izin ini. Misalnya, misalnya, misalnya kita eh, ngambil satu artikel, misalnya punya Pak Holden, nggih. Bapak Ibu sakit di drag itu berarti dari folder artikelnya ini, nggih. Artikelnya ada di folder Bapak Ibu. Di drag itu berarti diklik tahan, gitu. Diklik tahan, klik tahan, tarik di sini, jebret, gitu. Nah, ketika sudah Bapak Ibu sudah berhasil apa namanya drag gitu nggih, menyimpan atau memindahkan file PDF yang akan disitasi ke Mendeley, maka secara otomatis Mendeley akan membaca di kanan ini Bapak Ibu metadatanya. Nah, kita harus mengecek satu-satu apakah judulnya betul atau tidak gitu nggih. Dari sini kita klik 2 kali, maka muncul PDF-nya, kita cek satu-satu. Dari tipenya, oh jurnal artikel, judulnya sudah betul atau tidak, titik komanya, hurufnya, spellingnya, ada yang salah satu huruf tidak, gitu. Nama penulisnya, misalnya. Terus kemudian nama jurnalnya, jangan sampai salah. Tahunnya, volumenya, isunya, halamannya, semuanya jangan sampai salah. Oke, karena nanti ketika Bapak Ibu mensitasi di Word, kalau dari metadatanya ini salah, maka nanti yang di Word Bapak Ibu juga salah, di manuskrip Bapak Ibu juga salah. Dan DOI ini juga sangat dianjurkan dituliskan sehingga nanti ketika kita memanggil di referensi itu juga bisa kelihatan. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Yang penting webnya adalah web DOI, bukan web di mana Bapak Ibu mengunduh. Jadi misalnya Bapak Ibu mengunduhnya di Erik, jadi webnya bukan Erik yang dituliskan nanti nggih, tapi DOI. Noten Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting sekali, ini sangat masih perlu di apa namanya diperbaiki satu persatu gitu. Toh kalaupun misalnya, Pak, saya sudah punya artikel, Pak, terus kemudian sudah pakai Mendeley. Nah, ini artikel waktu itu sebelum diterbitkan, pasti Bapak Ibu juga diminta memproofread kembali artikel Bapak Ibu dari huruf pertama paling atas sampai huruf terakhir titik gitu ya. Itu harus spellingnya semuanya dicek. Bisa jadi nanti ada yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya di sini Pak ini sudah pakai Mendeley Pak gimana gitu. Nah, monggo Bapak Ibu tetap harus ngeceki satu persatu di sini. Karena kita bekerja dengan mesin dan kita juga manusia gitu ya. Tadi waktu mendrag di Mendeley kayaknya sudah benar, ternyata ketika dibawa ke bagian referensi ada yang salah. Misalnya begitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi dicek lagi tetap gitu. Apakah yang ini miring, apakah yang ini tidak miring, halamannya, oh linknya sudah DOI gitu ya. Kemudian diperhatikan lagi ini artikel dari jurnal atau dari sebuah buku. Ngoten. Itu contohnya begitu Bapak Ibu. Monggo barangkali kita buka untuk sesi diskusi tanya jawab, dipersilakan Pak Noval. Bapak Ibu, langsung saja kita adakan sesi diskusi ini. Monggo Bapak Ibu namanya ada yang mau disampaikan atau sharing pengalaman terkait dengan apa namanya reference management tools. Assalamualaikum Pak Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Syekh Muhammad Fahmi Ye, Suhansyah. ditutup aja Pak Noval ini sesi Ah. diskusinya ini biar nggak disambung Pak Fahmi. Ye. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Nurkolit atas sharingnya luar biasa. Saya lihat laptopnya beda. Tampilannya beda sedikit dari biasanya gitu. Selamat Pak Dr. Muhammad Nurkolit. Mau diskusi sedikit Pak Nur. Saya tuh Ye, pernah sedikit menggunakan aja. yang Mendeley site itu loh. Itu tuh Ye.
kan ada ya publisher yang minta pakai APA 7 7 edition itu. Nah itu kan adanya di Mendeley Site waktu itu. Cuma memang saya rasa itu nggak se-user friendly yang Mendeley Desktop. Jadi agak Oke. susah gitu cara-cara untuk ininya. Apa pernah menggunakan itu apa enggak, atau kalau sudah pernah mungkin ada hal yang bisa membuat lebih mudah, atau memang saya yang belum terlalu familiar aja dengan Mendeley Site. Karena Oke. ketika Mendeley Site digunakan, Mendeley Desktopnya ini agak-agak nggak bisa dipakai gitu. Betul. Akhirnya saya balik Betul. lagi ke Mendeley Desktop yang seperti yang disampaikan Pak Dr. Muhammad Nurkolit tadi. Oke. Matursun, Pak Dr. Matursun. Oke. Oke. Sami-sami. Saya kira sharingnya sedikit, ternyata jadinya banyak, Pak Fahmi ya. Monggo Pak Boten, Khalid. ngapunten. Oke. Baik, pengalamannya sama persis Pak Fahmi. Jadi kalau di Mendeley Site saya juga belum terlalu berteman dengan Mendeley Site karena eh, tingkat kenyamanannya itu tidak seperti Mendeley Desktop. Jadi ujung-ujungnya ya sami, saya kembali ke Mendeley Desktop. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain sharing pengalaman terkait Mendeley Site, akhirnya ya tak uninstall lagi yang Mendeley Site itu. Kembali lagi ke Mendeley Desktop. Ngoten Pak Fahmi. Ya, berarti kita cengli ya Pak, Matursun. Oke, bagian ini nggih Pak, bagian yang lain mungkin tidak. Oke. Iya. Banget sih Pak Fahmi. Ada lagi, ini ada pertanyaan dari Oke. Bu Wendy Dian. Ini Ya, Assalamualaikum Bapak Khalid, mohon izin bertanya, bagaimana mencari artikel jika keyword yang kita inginkan tidak tersedia? Misalnya, saya ingin mencari artikel tentang pembelajaran multi arah atau multidirectional learning. Mohon bantuannya memberi alternatif keyword lain pada tema tersebut. Terima kasih. wah kalau tema di oh ya Pak Kulit juga mudeng gitu Pak pembelajaran multi arah. Belum mempelajari, tetapi mungkin coba kita praktekkan mawon ya. Bu Wendy ini Ya, ya. sebagai apa ini, Bu Wendy? Mahasiswa S3 ini. Oke, siap. Leres Pak Noval. Oke, nanti Hafal biar saya ini Bu ya, Bu. Wendy. Hmm. Nah, monggo. Tadi ini ya, Pak Noval, mohon maaf, mungkin juga ada Pak Yasir ya. Kalau eh, student itu juga bisa punya benefit akses ini, Pak. Bisa, bisa. Oh, Bisa bisa. Pak. Oke. Oke, tinggal kita ini aja, Bu, mungkin ya. Kita coba praktekkan aja. Saya tidak terus terang belum mempelajari yang eh, tema yang Ibu maksud, tetapi barangkali bisa dipraktekkan aja mencarinya di tadi ya di scopus.com sama barangkali di Erik. Itu aja sih, Bu. Nah, di Erik aja, monggo. Atau mungkin secara internasional diksinya tidak ini ya Pak Noval ya. Atau coba pakai boolean operator, Pak. Hmm. Boolean operator yang N itu. Atau tanda-tanda apa namanya? Tanda, bukan, maksudnya di Scopus. Nah, itu Mm-mm. pakai tanda Yang petik mana Pak? dua itu loh. Pakai tanda petik dua, Oke. misalnya multidirectional learning D2. Nah, itu. Spread. Nah, itu. Nah, Nah, itu. ini ya langsung ketemu tapi memang ini ya kayaknya masih belum banyak ya tentang ini ya temanya ya. Baru 11. Baru 11. Wah, ini kebaruannya malah bagus nih. Ya kan? Atau barangkali ada diksi lain ya dari kata kunci ini ya Pak Novel ya. Mm-mm. Multi-directional learning. Gimana Bu Wendy? Untuk skopnya kemarin waktu saya cari itu saya menemukan kesulitan di skopnya itu di ini Pak apa namanya malah di bidang lain gitu. Jadi enggak fokus pada education gitu. Tapi ini mungkin apa sudah ada saya coba lagi. Hmm. Atau mungkin bisa dibantu dengan keyword lain Pak selain itu. Belum Mbak Khalid. Kalau Oke, apa saya namanya kira Bu Wendy, itu apa namanya? Bu Wendy ada referensi, ada artikel utamanya nggak? Ada Pak. Oke. Tapi saya lihat referensinya itu juga maksudnya enggak sebanyak yang saya harapkan gitu. Hmm. Oke, jadi karena memang barangkali ini tema baru Kak Noval atau barangkali nggih bisa jadi apakah tema ini
hanya di Indonesia gitu kali ya, seperti kurikulum Merdeka itu kayaknya kan tidak ada di negara lain gitu ya. Jadi untuk mencari referensinya gitu ya tidak sebanyak kalau kita menggunakan tema lain atau pakai diksi yang lain. Jadi kalau Kalau disampaikan, ya, monggo Pak. kalau biasanya Bu Wendy itu ini apa seperti saya tuh nemu tema namanya flip flop learning. Flip flop learning itu adalah Mm-mm. pengembangan dari flip learning. Nah, itu sampai sekarang itu artikel yang mendukung itu cuma dua. Cuma dua artikel. Makanya yang tadi saya tanyakan kenapa pakai artikel utama, Ibu bisa lihat di artikel utama, habis itu bisa lihat referensi di artikel utama tersebut. Nah, Ya, referensi itu bisa jadi digunakan, Bu. mm, Nggih, baik Pak Noval, terima kasih. nggih. Jadi misalnya yang dimaksud Pak Nova mungkin begini Bu. Misalnya nggih, Ibu punya artikel utama atau artikel yang ibaratnya induk dari yang Ibu pelajari tema itu tentang apa Bu tadi multidisiplin itu. Misalnya di sini nggih, artikel ini misalnya. Nah, di bagian referensi ini tentu banyak artikel-artikel yang mungkin karena di sini terlihat adalah judulnya saja, referensi di sini itu adalah judulnya saja. Mungkin adalah isinya itu tentang yang dimaksud tadi. Begitu. Jadi barangkali diksinya tidak sama persis dengan multidisipliner apa tadi, nggih. Tapi bisa jadi konteksnya adalah sama. Contohnya adalah ketika saya mau menuliskan artikel tentang analogical thinking. Jadi satu buku yang saya pegang itu analogical thinking. Tetapi ketika mencari artikelnya itu susah sekali. Dan ternyata analogical thinking itu adalah diksi khusus yang dipakai untuk buku itu. Sedangkan ternyata, gitu ya, karena saya juga baru mempelajari, ya, namanya itu tidak analogical thinking. Yang umum digunakan adalah analogical reasoning, gitu, penalaran analogis, bukan berpikir analogis. Gitu. Nah, kita gitu, ya. Jadi bisa jadi eh, apa namanya diksi yang secara umum diketahui itu tidak seperti yang kita pikirkan. Contohnya tadi di satu buku yang pedoman saya analogical thinking, tapi ternyata yang digunakan selama ini umumnya adalah analogical reasoning atau penalaran. Ngoten Bu Wendy. Nggih, baik Pak Ya, Khalid, terima kasih. ya ada pertanyaan lagi nih, Pak Khalid dari Pak Teguh. Nggih, Ini siap. Assalamualaikum Pak Dokter Khalid. Izin bertanya pertanyaan yang tertunda di minggu yang lalu terkait strategi tips dan trik menyusun tulisan atau artikel terkait dengan penggunaan referensi supaya lebih efektif dan efisien. Apakah referensi itu kita cari menyesuaikan kerangka tulisan kita atau sebaiknya kita pelajari dulu referensi yang ada untuk membuat kerangka tulisan? Mohon pencerahannya Pak Khalid. Monggo Pak. Terus saya sintesis Benar-benar. ini. Saya pahami dulu. Agar kita menyesuaikan kerangka tulisan kita atau sebaliknya. Teknis banget sih kayaknya. Terkait pengelolaan referensi supaya lebih efektif dan efisien, apakah referensi itu kita cari menyesuaikan kerangka tulisan atau sebaliknya kita pelajari dulu referensi yang ada untuk membuat kerangka tulisan. Kalau saya lebih cepat ya, kalau kalau saya lebih cepat itu mencari referensi itu kita cari menyesuaikan kerangka tulisan kita gitu. Jadi lebih lebih senang begitu, lebih mudah karena terus terang ya ketika kita menuliskan artikel katakanlah namanya systematic literature review yang artikel Pak Noval terakhir itu 125 artikel. Sedangkan katakanlah dalam konteks kita mahasiswa S3 seperti jenengan itu adalah tugas akhir dari mata kuliah tertentu yang harus segera disubmit dengan deadline tertentu. Eh, Sangat mungkin memang membaca 125 referensi itu, gitu ya, sangat mungkin. Tetapi kayaknya waktu kita akan terbuang untuk membaca itu saja ya. Artinya habis untuk membaca itu saja ya. Jadi kalau saya lebih senang ya itu tadi Pak. Yang pertama lebih 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 efektif aja dan lebih efisien aja, lebih cepat. Tetapi yang kedua juga tidak salah, itu juga efektif dan efisien. Hanya monggo senyamannya kalau saya pakai nyaman yang pertama. Kalau nyaman yang kedua itu biasanya saya gunakan atau saya lakukan ketika begini Pak. Saya mau membuat sebuah artikel, gitu. Tetapi saya belum tahu
cara menulisnya, maaf, mungkin sistematikanya mau tak bawa bagaimana, betul sistematikanya pakai imrat gitu ya. Tetapi cara menyajikannya, kalau makanan itu platingnya gitu ya, di piringnya itu bagaimana, maka saya mengamati dulu dari artikel-artikel itu, kemudian nanti saya mencoba merumuskan, memformulasikan kerangka artikel saya. Begitu Pak. Jadi, oh artikel itu kerangkanya begini. Saya memang sering membuat begitu Pak. Saya menuliskan artikel, oh ini artikel kui, kerangkanya biasanya saya per paragraf gitu. Paragraf ini ngomong ke iki, paragraf ini ngomong ke iki, paragraf ini ngomong ke oh alurnya dia begitu. Terus artikel B, oh alurnya begitu. Artikel lain alurnya begitu. Maka nanti saya bisa mendapatkan inspirasi bagaimana alur dari artikel kita. Begitu Pak Teguh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi Pak Teguh, Bapak itu yang lain. Kenapa saya takut ini dipantau Pak WD3? Oke, Bapak Ibu, menawi ada pertanyaan lain, monggo. Ada yang mau disampaikan lain? Dipantau Bu Anggar. Monggo, Bapak Ibu, di sini ada Monggo, Bapak Ibu. Bu Anatri, ada Bu Lina, ada Bu Dani, ada Bu Pak Surya Anes, Jatmiko, Bu Rina, Bu Ami, loh, Bu Ami ada loh Bu ini loh. Ami, Bu Isna, Bu Ambar. Ada Monggo, Bapak Hedi Ibu. Nugroho. Wah, dipresensi lagi ya Mas Novel. Alhamdulillah. Mas Ya, Solid ini keren, kita. Mas Solid. Masukannya banyak. Nggih. Oke. Kalau Bapak kayak Ibu gitu, sambil saya kirim. Nggih, Pak Novel mohon maaf sambil saya kirim monggo, proses untuk PDF dari materi nggih. Nggih, monggo. Sambil nunggu Bapak Ibu punya ada Bu Nes, ada Bu Rina. Monggo Pak Muzayan, Pak Eko. Mungkin ada yang mau di-sharekan pengalamannya terkait dengan referensi gitu, seperti tadi Pak Fahmi. Kalau Zotero sama Mendeley, Pak, lebih prefer yang mana? Saya lebih friendly Mendeley, Pak, karena yang pertama saya pelajari Mendeley, terus kemudian Mendeley ya. mungkin strukturnya di sini saya sudah Mendeley ya. Jadi Nah, ke Yotero itu agak-agak kagok gitu, hanya belum terbiasa saja. iya. Kalau Pak Emang itu Novel? Kak. Kalau saya, iya, saya pernah nyoba Zotero, pernah nyoba Mendeley. Jadi di Word saya tuh ada dua-dua itu, Pak. Cuman memang apa Mendeley yang baru itu emang agak masalah ya itu. Jadi prosesnya lama Mendeley. sekali kalau misalnya mau mensitasi itu. Repot lah. Jadi saya install Mendeley Yang yang Mendeley? lama. Mendeley saya jadinya install Mendeley yang lama. Gitu. Dan kok di Mendeley yang laptop lama. saya nggak ada masalah tuh Pak Novel. Bapak Ibu mungkin yang lain? Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Feel free mawon. Oke. Oke, mungkin apa namanya? Sambil ya Bapak Ibu mungkin saya minta ini aja Pak Kolit, apa penyemangat terakhir Pak? Mungkin Bapak Ibu sudah mau persiapan Jumatan ini. Wah iya, Penyemangat biar dapat kalimat onta. terakhir. Biar dapat onta. Monggo Pak Kolit. Waduh, siap. Ini saya sambil apa namanya mengirim beberapa file artikel agar Bapak Ibu bisa di-download karena nanti ini karena dari beberapa grup yang berbeda nggih. Nanti takutnya malah belum diterima artikelnya. Jadi tak kirim sekarang sekalian nggih. Pun monggo saya menyampaikan 3 contoh artikel agar di-download free. Nah, sudah saya siapkan ini Pak Noval. Tuh ada Bu Rintik. Oh, monggo kalau masih ada yang mau disampaikan. Bu Rintik, monggo Bu Rintik. Terima kasih, Pak. Bu Rintik ini mahasiswa S3 juga? Iya, Pak. Wah, alhamdulillah keren-keren nih, semangat semua nggih. Bismillah, kami dapat banyak ilmu alhamdulillah pagi ini. Pangapunten Pak, tadi itu sambil disambi ada rapat di Korwil, ngoten. Saya tadi Nggih. sempat mendengarkan yang disampaikan Pak Oleh. Kalau nanti kita ingin belajar lebih lanjut tentang mencari referensi di Scopus, ada pojok Scopus di perpus, ngoten ya Pak Kolet ya?
Sakit apa, Bu? Ada pojok Oh, pojok IF Scopus di Heeh. library. Nggih, Oh, ngoten. nggih. Kami bisa belajar lagi kalau inisiasi ini belum begitu paham sambil ini insya Allah kan diberi nggih tadi linknya untuk belajar materinya di PDF tadi nggih Pak. Di pojok Nggih, betul. Di pojok library. Scopus di library. Nggih, betul. Karena Nggih. kebutuhan kami Nen- itu kan meskipun program doktoral, kalau dari saya sendiri utamanya sangat minim Bapak yang disampaikan Pak Nurholis tadi untuk mencari referensi yang benar-benar bagus dan kemudian dengan tadi apa namanya kami menata gitu menata hubungannya sama referensi yang sudah kita masukkan di apa namanya artikel lewat Mendeley gitu. Dari saya itu ada banyak artikel yang sudah belajar dicoba dibuat itu dari satu Mendeley itu di satu file Pak. Apakah harusnya di folder-folder Pak? Tadi ngapunten saya agak ke apa Nggih, namanya tidak masalah. ngoten bisa Nggih, jadi ya Bu mendengarkan Rinti. jadi Nggih, ngapunten monggo. kalau ada penangkapan saya yang tidak sesuai Pak Kolek. Pripun niku Pak, baiknya penataan yang di dalam Mendeley itu. Nggih, siap. Terima kasih. Kalau penataan di dalam Mendeley, nggih, monggo Bu, saged kita simak. Kalau saya mungkin ini ya, orangnya kurang terlalu rapi banget untuk yang di Mendeley. Begitu. Untuk yang di Mendeley saya kurang rapi banget karena oh belum saya sih mungkin ya. Oh iya. Oke. Nah, yang di Mendeley monggo Bapak Ibu saged apa istilahnya membuat folder itu agar lebih rapi. Misalnya foldernya adalah tentang per masing-masing topik atau tema dari artikel itu juga boleh. Kalau dulu saya waktu kuliah, kuliah S3 itu sempat membuat folder mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah seminar itu artikel yang dipakai apa aja semua itu boleh. Tapi kalau tidak ya ya tidak apa-apa. So far saya nggak mengalami kendala seperti ini. Langsung saya drag, langsung saya drag gitu tidak masalah. Karena suatu saat ketika kita cari di sini, misalnya artikel yang mana itu ya pasti akan muncul. Kalau Bapak Ibu mencari nanti di Word, ketika mau mensitasi ya tetap akan muncul. Tidak berpengaruh apakah itu nanti di folderi atau tidak. Begitu Ibu. Nah, jadi nggak masalah Pak Gitu. nggih, nggak Nggak rapi pun masalah. di Mendeley. Nggih. Nggak apa-apa. Ini dapur kita sendiri, Bu. Orang lain nggak perlu tahu dapur kita, nggih. Editor nggak tahu, publisher nggak tahu dapur kita. Nggih. Bapak apa namanya ini mungkin teknik nggih. Tapi kami Nggih. sangat khawatir ini kan sehubungan dengan Mendeley yang ada di laptop. Kalau ternyata Bapak kami itu Nggih. ada sesuatu di laptop kami kemarin itu sangat lemot ngoten nggih mau di apa nama reparasi. Kalau ternyata kami harus pindah laptop itu data-data dapur kita yang di satu laptop itu kok mindahnya pripun ya Pak? Yang di Mendeley ini. Data yang di Mendeley Iya, tidak masalah, Bu. Ibu kan ketika menggunakan Mendeley kan sudah login, punya ya. akun. Hah? Nggih. Nanti ketika pindah laptop, beli laptop baru begitu ya, install Mendeley baru, Ibu tinggal login aja pakai akun yang tadi. Dan Oh, semuanya jadi sudah begini. ada nih, nggak hilang nih Nggih, Mendeley kita. nggak hilang. Nggih, Oh, Mendeley kita nggak hilang. Jadi nggih ini saya juga sempat dulu ganti laptop itu semuanya masih di sini. Semuanya artikelnya. Dan ini folder-folder yang di kiri ini ada mata kuliah, ada metakognisi, refleksi, wawasan. Ini semuanya dulu ketika saya buat ketika masih pakai laptop yang sebelum ini. Nah, dan tidak hilang Ibu. siap-siap Pak. Terima kasih. Nggih. Jadi tidak usah khawatir, semuanya sudah termanage dengan baik oleh Mendeley. MacBook terbaru loh, Nah, Bu. Mas ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, Bu Rinti kan bisa Pak lagi Pak Noval, Bu. Ya. nggih, Pak Noval saya terima lupa kasih. tadi. Nggih. Bapak Ibu tadi saya sudah mencoba mempraktekkan untuk memasukkan artikel kita ini ke Mendeley dengan cara di drag. Yang manual belum nggih, yang manual monggo saged disimak niki di sini. Pak saya itu punya buku hard copy yang mau saya citasi di Mendeley misalnya begitu.
tapi itu nggak ada sovelnya, tak cari-cari nggak ada sovelnya. Monggo Bapak Ibu sakit menggunakan menu di sini di kiri add panah gitu nggih, yang panah add entry manually. Nah, di sini Bapak Ibu sakit mengisi secara manual, diketik, monggo ini apa jurnal artikel atau buku atau apa judulnya, author segala macam. Ketika kita ini mengganti misalnya di jurnal artikel, maka yang diisi apa saja langsung muncul. Ketika kita ganti buku, nanti entry-nya apa saja bisa jadi berbeda buku-buku. Nah, berbeda nggih. Tadi sudah kelihatan perubahan nggih. Jurnal artikel ini ada perbedaan saya klik nggih. Nah, itu nggih, Bapak Ibu nggih. Nanti sakit di drag ke sini. Kalau di drag tadi langsung muncul semua metadatanya di kanan, diperbaiki. Tetapi Bapak Ibu kalau terpaksa tidak punya soft file, maka sakit add entry manually. Ngoten. Monggo Bapak Ibu, masih ada? Monggo Nyambah. Bapak Ibu mungkin ada yang menanyakan Pak Jum atau Bapak Ibu Oh, yang lain, nggih. monggo. Bapak berarti nganu nggih bisa ditambah dengan manual ya tadi yang disampaikan Nggih, tadi. sakit. Saya itu Nggih, ada betul. tiga apa namanya tiga file tiga artikel yang saya mencari itu di Scopus kan belum ketemu Pak baru judulnya. Nah itu Monggo, sakit. kemudian nanti kalau kita mau memasukkan Mendeley tadi, jadi caranya yang poin yang di sudut itu Pak. Nggih, laras di sini. Tetapi sebenarnya Oh, ini nggih, esensi ketika kita mensitasi buku atau artikel itu kan esensi utamanya kita sudah membaca dari artikel iya. yang kita citasi. Nah, ketika kita sudah membaca artinya kita punya barangnya, begitu ya Bu ya. Sahnya Nggih. kan begitu ya. Nggih, begitu harusnya sudah ada barangnya dulu baru disitasi mestinya nggih. Tetapi Iya. barangkali dalam kasus khusus tertentu ya kita tahu bahwa itu kalimat dari ini, misalnya kita pernah membaca itu dan kita mengejar referensi aslinya ternyata nggak ada, gitu. Monggo sakit di add manually. Wah, terima kasih Pak ilmunya. Yes, siap. Matur nuwun berhenti. Ini ada lagi Pak Kulit dari Oke, Buones. Assalamualaikum Pak Kulit. yes. Bertanya bagaimana cara Oke. menulis kata kunci yang tepat sehingga kita mendapatkan artikel sesuatu yang kita mau. Misal saat ini saya membutuhkan artikel needs analysis gitu. To be continued, saya sudah menulis needs analysis in L2 reading tapi yang muncul jauh pakai B, jauh gitu. Pripun? Aduh ya Allah, jauhnya pakai B berarti jauh, B-nya itu banget, jauh banget. Monggo, monggo. Nggih, siap. Monggo ini coba kita praktekkan nggih. Tadi nggih, need analysis ya berarti di sini aja Bu. Tadi saya juga di apa namanya? Di belajar dari Pak Nova tadi ya. Tambahkan petik aja gitu. Saya kira nanti bisa muncul eh, artikel-artikel yang terkait dengan need analysis. Nah, ini barangkali bisa secara umum. Oh, kurang tak share screen ya. Belum di share screen. Nah, secara umum barangkali apa namanya semua artikel tentang need analysis bisa muncul dan yang penting adalah kita sepintar-pintarnya kita melakukan filter di sini. Mulai dari tahunnya, kemudian subjek areanya. Mungkin need analysis tulisan tentang need analysis itu dari berbagai subjek area ya, tidak selalu sama dengan subjek kita di pendidikan misalnya gitu. Nah, monggo nanti sakit pintar-pintarnya main di filter di bagian kiri ini, mau pakai buku dari jurnal artikel subjek areanya apa apa. Nah, dan ketika memilih kata kuncinya adalah Bu Hana, kalau saya memilih kata kunci itu adalah kata kunci yang satu, ada kata kunci yang umum, ada kata kunci yang spesifik. Kalau saya tipsnya itu sebenarnya tidak ada aturan tertentu ya menulis kata kunci, tetapi kadang kita membuat kata kunci itu pakai pakai hati ditimbang-timbang. Kata kuncinya maksudnya secara spesifik yang gimana Pak, atau secara umum itu yang gimana? Nah ini coba saya tampilkan. Hmm, ini. Oke. Nah, kalau saya lulus, ini kok gini, monggo.
Kalau saya ada kata kunci yang secara spesifik dan kata kunci yang secara umum. Nah, secara spesifik, secara umum maksudnya bagaimana? Nah, ini membuat kita bareng-bareng mawon menuliskan kata kunci. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, reflective thinking ini termasuk kata kunci yang umum. Artinya apa? Tema-tema ini sudah banyak dikaji oleh orang lain dan saya percaya bahwa artikel tentang reflective thinking itu sudah pasti banyak. Ngeten. Nah, berikutnya contohnya adalah kata produktif, connective, clarification, pattern changes, karakteristik, terutama sampai pattern changes nggih. Ini adalah kata kunci spesifik yang artinya saya percaya kemungkinan besar keyword ini hanya ada di artikel ini. Kenapa demikian? Karena artikel ini saya percaya bahwa artikel ini itu temuannya baru benar-benar di artikel ini dan muncul diksi berpikir reflektif produktif, berpikir reflektif konektif, berpikir reflektif klarifikatif, itu benar-benar hanya muncul di artikel saya ini. Temuannya itu baru pertama kali, dan jadi ini adalah kata produktif, konektif, klarifikatif, pola perubahan, pattern changes, ini adalah kata yang secara spesifik hanya muncul di artikel itu. Gitu, nggih. Maka bisa ditambahkan menjadi kata kunci. Nah, begitu. Nah, saya kira seperti karakteristik, ini karakteristik yang dimaksud ada berpikir reflektif, ini juga spesifik, hanya ada di artikel ini, begitu. Dan masalah geometri itu mungkin juga secara kata kunci yang secara umum. Kalau tips saya begitu. Dan ini tidak ada aturan tertentu sebenarnya, kalau saya sih menuliskan keywordnya, tetapi yang saya pahami dan pelajari selama ini, trik saya adalah menuliskan kata kunci yang secara umum, kata kunci dari artikel kita, tema utamanya apa, berpikir reflektif, dan kata-kata spesifik yang ada di artikel kita itu. Contohnya mungkin seperti tadi contohnya, yang analogical thinking sama analogical reasoning. Nah, ternyata selama ini referensi saya satu buku Indo itu menyampaikan analogical thinking. Ternyata secara umum selama ini pakainya itu analogical reasoning. Nah, seperti itu keyword yang harus kita tulis sehingga nanti ketika kita menuliskan analogical thinking, nah maka yang muncul adalah buku induk saya, misalnya begitu tuh. Begitu Bu Hanes. Bapak Ibu, itu tadi Bu Onus ya. Eh, tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat dari apa namanya dari pertanyaannya Bu Onus itu yang dimaksud apa namanya kata kunci itu ya kata kunci yang di ini Pak Kulit di apa namanya di ininya di apa itu Oh, di di kolom pencariannya gitu. pencarian kolom pencariannya itu betul ya Bu Onus ya. Oh iya, maaf Iya ya. Pak, kata kunci Oh ya, di scopus.com-nya itu loh maksud saya. oke. Kata kunci di scopus.com-nya saya kira pakai yang ini Bu, apa tema utama kita. Tema utama kita. Kalau saya pakai tema utama kita. Reflective thinking. Nah, mungkin begini, nggih. Ketika kita mencari referensi di scopus.com itu adalah uh, poin utama dari apa istilahnya, nggih. Kita punya sebuah kalimat gitu ya. Katakanlah kita punya sebuah kalimat dulu, tetapi kita belum baru mau mencari citasinya. Nah, kalimatnya itu apa? Kalimatnya misalnya contohnya adalah nah, katakanlah misalnya contoh kalimatnya dan gampang nanti ya Bu ya. Misalnya contohnya adalah ini. Nah, misalnya ini misalnya. According to fact bahwa penelitian tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan data itu sesuai data di lapangan tanpa adanya manipulasi. Nah, berarti kata kuncinya adalah kualitatif dan tanpa manipulasi. Kita tahu kalimat itu dulu, tapi harus memberikan citasi gitu ya, misalnya ya. Nah, maka yang ditulis adalah kata kunci yang utama, topik utamanya. Ibu mau fokus topik utamanya apa? Topik utamanya adalah kualitatif dan tanpa manipulasi. Nah, itu yang ya, Bu Hones tuliskan di scopus.com-nya. Begitu Bu Hones. Gitu ya Bu Onus ya. Jadi itu dan mungkin tadi yang Oh ini. seperti bisa mempertajam tadi apa yang disampaikan Pak Khalid
Ya, seperti itu. Nah, misalnya ini. Mau Pak Khalid. Pripun, Pak? Monggo Pak Khalid, monggo lanjut. Nggih, ini tadi nggih. Saya tadi sudah bicara tapi ternyata belum share screen. Misalnya di bagian metode, Bonus mau menuliskan bahwa penelitian kualitatif itu memaparkan data sesuai dengan data di lapangan dan tanpa manipulasi, misalnya begitu. Tapi nggak tahu nih, itu saya stasi punya siapa ya? Ya udah kasih kata kuncinya aja. Gitu. Kata kuncinya kualitatif dan tanpa manipulasi. Nanti salah satunya contoh keluar atau muncul punya Sagala et al. 2019 ini. Gitu kan, Novan? Ya. Oke, ini ada dari Bu Rina Astuti. Izin tanya Pak, apakah referensi dengan DOI itu wajib jika ingin publish di jurnal internasional, TKS? Iya. Kalau saya begini, jadi setiap artikel itu kan belum tentu ada DOI-nya, karena bisa jadi apa namanya jurnalnya, publishernya itu tidak berlangganan DOI di Crossref, begitu nggih. Nah, tetapi kalau ada, yaitu wajib dituliskan. Kenapa demikian? Itu Mbak, di- di- Mbak, aku contohnya begini ya, mungkin maksudnya begini lebih enak. Lebih enaknya begini. Nah, misalnya di DOI-nya di paling bawah. Nah, jadi itu menambah kredibilitas artikel kita DOI-nya. Nih, Bismillah nanti saya coba praktekkan ya. Nah, kenapa DOI ini harus ada gitu? Agar satu menambah kredibilitas artikel kita. Kenapa demikian? Karena kita menyajikan sumber DOI ini kan sumber apa ya? Link utama di mana artikel itu terbit gitu ya. Link di mana artikel itu terbit dari sumber utamanya, sumber aslinya. Nah, misalnya kita klik gitu. Kok nggak aktif ya ini? Karena pakai ini ya. Karena pakai Foxit kayaknya nggak aktif. Nah, misalnya ini kita klik gitu ya, harusnya diklik ya, ini kok nggak keluar ya. Diklik. Artinya kita menyajikan bahwa bahwa nah, langsung masuk dia ke artikel utamanya ya. Nah, kenapa DO itu disajikan? Agar kita itu menyajikan ke pembaca, kilo aku mensitasi iki dengan link utamanya ini yang bisa kamu akses secara langsung. Aku bertanggung jawab kok gitu. Bertanggung jawab bahwa apa yang saya citasi itu nilai kebenarannya ada. Silakan, kalau nggak percaya silahkan cek di DOI sini, gitulah kasarannya ya. Sehingga kalau begitu kita sangat terlihat bahwa ketika kita mensitasi itu satu kita bertanggung jawab dan itu menambahkan kredibilitas kita. Ngoten tuh, Bu Rina. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Oke, Jadi itu nggih terkait dengan proses apa namanya referensi Bapak Ibu. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Kulit itu masih banyak yang bisa kita elaborasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan referensi bisa juga kontak-kontakan dengan beliau Pak Kulit gitu nggih. Nggih, Pak Kulit ini sudah jam 11.01. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Pak Kulit. Terakhir, closing statement. Mas, ini tak perbesar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari kita semuanya mulai menulis kembali. Saya percaya bahwa mulai menulis itu sangat tidak mudah karena juga saya sangat-sangat pernah di fase itu. Bahkan ketika kita sudah mulai sering mulai menulis nanti ada gangguan apa lagi. Sudah selesai menulis, pengen mulai menulis lagi, ada gangguan apa lagi. Tetapi Bapak Ibu dosen yang ada di UMS, mahasiswa S3 yang ada di UMS, khususnya yang ada di FKIP, ini semuanya menjadi satu sinergi yang bagus. Kita sudah punya lingkungan yang sangat bagus sekali untuk mendukung kita menulis. Bapak Ibu dosen panjenengan semuanya juga saya yakin orang-orang yang sangat hebat di bidang substansinya. Artinya substansinya itu sudah ada, tinggal menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Nah, untuk itu Bapak Ibu ada dibantu banyak lingkungan yang sudah difasilitasi oleh UMS. Khususnya di FKIP ada labnya Pak Noval, lab PSBPI. Nah, Bapak Ibu juga punya LPPI yang siap membantu untuk publikasi Bapak Ibu. Ada tendik-tendik juga yang siap membantu. Bahkan ketika Bapak Ibu kesulitan mentranslate, proofreading, kesulitan untuk membayar biaya publikasi karena nggak punya kartu kredit, bisa dibantu dipinjami kartu kreditnya. Begitu.
Sampai seperti itu LPPI memfasilitasi kita semuanya. Termasuk labnya Pak Noval memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu sekarang juga ada QC Officer, Quality Control Officer di setiap prodi Bapak Ibu yang membantu barangkali diajak diskusi terkait dengan publikasi Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu perlu publikasi? Yang pertama, Bapak Ibu manfaatnya ada angka kreditnya tentu saja. Untuk Bapak Ibu yang sedang S3 itu sebagai syarat ujian misalnya, itu akan menjadi kepuasan kita sendiri ketika sudah terbit. Wah, ternyata bisa saya sampai tahap ini. Jujur terus terang Bapak Ibu, sebelum saya S3 itu, saya belum mengenal dunia tulis-menulis dan publikasi. Begitu saya masuk S3, loh teman-temannya sudah ada beberapa yang kayaknya sudah expert menulis. Nah, itu saya mulai belajar terus terang menulis ketika S3, ketemu dengan teman-teman, saling diskusi, dan lain sebagainya, sehingga semakin berjalannya waktu juga semakin berkembang. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, kita berterima kasih di UNS, karena kita sudah capek-capek menulis, gitu ya, sudah capek-capek merevisi, dan lain sebagainya, tentu saja ada insentifnya. Begitu, nggih. Jadi Bapak Ibu, kayaknya sekarang itu sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak menulis, nggih. Waktunya dibagi sedikit-sedikit ya, sehari 1 jam ya monggo, sehari bisanya setengah jam ya paling tidak membaca referensi, monggo lah. Saya kira setiap hari bisa berprogres meskipun membaca referensi, besok 1 hari berprogres menuliskan 2 kalimat, saya kira itu sudah menjadi progres. Semua lingkungan yang ada di UMS sudah disediakan, difasilitasi untuk Bapak Ibu, jadi monggo kita semua manfaatkan, dan Bapak Ibu perlu tahu nggih, perlu informasi dan mungkin sudah tahu bahwa sirkum ini, lingkungan ini itu belum tentu ada di kampus lain, bahkan barangkali Nyon Sewu misalnya di kampus negeri itu belum tentu ada ini. Itu nggih. Jadi monggo nanti Bapak Ibu satu diskusi dengan labnya Pak Noval di LPPI, QC Officer, dengan siapapun. Semoga nanti Bapak Ibu hajatnya terutama untuk di bidang publikasi bisa terbit dan mendapatkan angka kredit, bisa lulus S3, ada kepuasan tersendiri. Bapak Ibu juga alhamdulillah dapat insentif meskipun barangkali itu bukan yang utama, gitu. Tetapi insya Allah semua poinnya adalah Bapak Ibu terfasilitasi, jadi monggo dimanfaatkan bersama-sama. Ngaten, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Nova, mohon maaf apabila ada kekurangan. Matur nuwun sangat Pak Khalid. Jadi itu adalah tadi yang disampaikan Pak Khalid, ada penyemangat untuk kita semua untuk tetap dijempoli sama Pak Yasir Siddiq. Oke, jadi Bapak Ibu itu adalah penyemangat dari tadi disampaikan oleh Pak Khalid. Jadi boleh Bu Ami juga dijempoli nggih. Nanti kita like statusnya Pak Khalid itu nanti. Oke Bapak Ibu, jadi tadi disampaikan oleh Pak Khalid, diharapkan semoga bisa kita segera realisasikan. Jadi insya Allah kita secara sistem sudah oke. Nanti yang penting Bapak Ibu, insya Allah dari PSBBI siap untuk share apapun. Jika diperlukan, nanti kami siap untuk share gitu nggih. Untuk sharing atau mungkin ada yang mau disampaikan juga terkait dengan penelitian, nanti juga bisa ke tempat kami gitu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ainun. Oke, terima kasih untuk Bapak Noval Ishartono MPD dan Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid atas penyampaian materinya. Tidak terasa diskusi kita telah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah wawasan. Bapak Ibu dosen, jangan lupa besok hari terakhir kita dalam penyampaian sharing diskusi, yaitu dengan judul pengenalan Raj Model dalam penelitian sosial oleh Bapak Muhammad Lutfi MPD jam 10. Besok link YouTube-nya, link Zoom-nya akan saya share jam 9, nggih. Dengan demikian berakhir sudah sesi teknik pencarian dan manajemen referensi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid dan juga Bapak Noval Ishartono serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa S3 atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Saya Ainur Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Khalid, matur nuwun Terima Bapak Ibu, kasih Mas Sama-sama. Khalid dan teman-teman. teman-teman. Sukses Bapak Ibu, Nggih, sukses semua, sukses.